Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswar, NIM 20044111146, kelas Informatika 3D. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar sistem informasi geografis atau SIG. Pengertian sistem informasi geografis atau SIG. Pada dasarnya, istilah sistem informasi geografi merupakan gabungan dari 3 unsur pokok, yaitu sistem, informasi, dan geografis. Pertama, sistem. Sistem adalah sekumpulan objek atau ide yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, informasi. Informasi adalah semua data dan fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Yang ketiga, geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam, serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu. Definisi SIG. Definisi SIG selalu berkembang. Hal ini terlihat dari banyaknya definisi SIG yang muncul. Berikut ini sebagian dari definisi SIG dari para ahli. Yang pertama, Demers 1997. SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, mengintegrasikan, dan menganalisis informasi-informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi. Yang kedua, Esri Esri tahun 1990. SIG adalah sekumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografi. Yang ketiga, RISE tahun 2000. SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data-data yang berhubungan dengan posisi di permukaan bumi. Konsep dasar SIG. SIG secara umum dapat dipahami sebagai sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, menganalisis, serta mengaktifkan kembali data yang berhubungan dengan keuangan untuk berbagai tujuan yang berkaitan dengan pemetaan dan perencanaan. Konsep dasar SIG. Dari beberapa pemahaman tadi, maka SIG dapat diuraikan menjadi beberapa subsistem sebagai berikut. Yang pertama itu data input. Sistem ini berfungsi mengumpulkan serta mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber. Data informasi geografi dapat diperoleh melalui 5 cara, yaitu: pertama, survei lapangan, pengukuran fisik landmass, pengambilan sampel atau polusi air, pengumpulan data non fisik atau data sosial, politik, ekonomi, dan budaya. 2 yaitu sensus dengan pendekatan kuesioner, wawancara, dan pengamatan, pengumpulan data secara nasional dan periodik, atau sensus jumlah penduduk, sensus kepemilikan tanah. 3 itu statistik, merupakan metode pengumpulan data periodik pada stasiun pengamatan dan analisis data geografi tersebut, contoh data curah hujan. Yang keempat itu tracking, merupakan cara pengumpulan data dalam periode tertentu untuk tujuan pemantauan atau pengamatan perubahan, contoh kebakaran hutan, gunung meletus, debit air sungai. Yang kelima itu pengedaran jauh, yang merupakan hasil perekaman foto udara yang terkait objek permukaan bumi dalam bentuk citra. Kedua itu data output. Data output sistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian basis data, baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Ketiga yaitu data manajemen. Subsistem ini mengorganisasikan baik
baik data spasial maupun atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, diupdate, dan diedit. Yang keempat itu data manipulation dan analisis subsistem. Ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi informasi yang diharapkan. Komponen SIG. Berikut ini terdapat beberapa komponen sistem informasi geografis atau SIG. Terdiri atas pertama itu perangkat keras atau hardware. Hardware ini adalah komputer di mana sistem informasi geografis yang beroperasi kondisi saat ini. SIG dapat bekerja pada perangkat keras dengan range type yang luas, mulai dari komputer server terpusat sampai komputer desktop yang digunakan sebagai standalone atau konfigurasi jaringan. Yang kedua itu perangkat lunak atau software. Perangkat lunak SIG menghasilkan fungsi dan alat yang dibutuhkan untuk membuat, mengelola, menganalisis, dan menampilkan informasi geografis. Misalnya, tools untuk memasukkan dan manipulasi data. Suatu sistem pengolahan basis data atau DBMS. Tools yang mendukung query, analisis, dan visual atau isasi geografis. Yang Graphical User Interface atau GUI untuk pengaksesan tools. Komponen SIG. Data. Hal yang merupakan komponen penting dalam SIG adalah data. Secara fundamental, SIG bekerja dengan dua tipe model data geografis, yaitu model data vektor dan model data raster. Model data vektor menempatkan dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik-titik, garis-garis atau kurva, atau poligon beserta atribut-atributnya. Bentuk-bentuk dasar representasi data spasial ini di dalam sistem model data vektor didefinisikan oleh sistem koordinat Kartesian dua dimensi, yaitu x, y. Di dalam model data spasial vektor, garis-garis atau kurva atau busur atau arcs merupakan sekumpulan titik-titik terurut yang dihubungkan, sedangkan luasan atau poligon juga disimpan sebagai sekumpulan list titik-titik, tetapi dengan catatan bahwa titik awal dan titik akhir poligon memiliki nilai koordinat yang sama atau poligon tertutup sempurna. Kemudian manusia. Teknologi SIG tidaklah menjadi bermanfaat tanpa manusia yang mengelola sistem dan membangun perencanaan yang dapat diaplikasikan sesuai dengan kondisi dunia nyata. Sama seperti pada sistem informasi lain, pemakai SIG pun memiliki tingkatan tertentu dari tingkat spesialis teknis yang mendesain dan memelihara sistem sampai pada pengguna yang menggunakan SIG untuk menolong pekerjaan mereka sehari-hari. Selanjutnya metode. SIG yang baik memiliki keserasian antara rencana desain yang baik dan aturan di dunia nyata, di mana metode model dan implementasi akan berbeda-beda untuk setiap permasalahan. Selanjutnya karakteristik SIG. Berikut ini terdapat beberapa karakteristik SIG yang terdiri atas pertama, merupakan suatu sistem hasil pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak untuk tujuan pemetaan, sehingga fakta wilayah dapat disajikan dalam satu sistem berbasis komputer. Kedua, melibatkan ahli geografi, informatika, dan komputer serta aplikasi terkait. Yang ketiga, masalah dalam pengembangan meliputi cakupan kualitas dan standar data, struktur model dan visualisasi data, koordinasi kelembagaan dan etika, pendidikan, expert system, dan education support system serta penerapannya.
4. Perbedaannya dengan sistem informasi lainnya. Data dikaitkan dengan letak geografis dan terdiri dari data tekstual maupun grafik. Kelima itu bukan hanya sekedar merupakan pengubahan peta konvensional atau tradisional ke bentuk peta digital untuk kemudian disajikan atau dicetak atau diperbanyak kembali. Yang keenam itu mampu mengumpulkan, menyimpan, mentransformasikan, menampilkan, memanipulasi, memadukan dan menganalisis data spasial dari fenomena geografis suatu wilayah. Ketujuh itu mampu menyimpan data dasar yang dibutuhkan untuk penyelesaian suatu masalah. Contoh penyelesaian masalah perubahan iklim memerlukan informasi dasar seperti curah hujan, suhu angin, dan kondisi awan. Data dasar biasanya dikumpulkan secara berkala dalam jangka yang cukup panjang. Selanjutnya itu subsistem SIG. Berikut ini terdapat beberapa subsistem SIG yang terdiri atas data input. Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut berbagai sumber. Subsistem ini pula yang bertanggung jawab dalam mengkonversi atau mentransformasikan format data-data aslinya ke dalam format yang digunakan oleh SIG. Data output. Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian basis data, baik dalam bentuk subcopy ataupun hardcopy. Selanjutnya itu data manajemen. Subsistem ini mengorganisasikan data spasial dan atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, update, dan diedit. Selanjutnya itu data manipulation and analysis. Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Manfaat SIG. Tujuan pokok dari pemanfaatan sistem informasi geografis adalah untuk mempermudah mendapatkan informasi yang telah diolah dan tersimpan sebagai atribut suatu lokasi atau objek. Ciri utama data yang biasa dimanfaatkan dalam sistem informasi geografis adalah data yang telah terkait dengan lokasi dan merupakan data yang dasar yang belum dispesifikasi. Dengan demikian, SIG diharapkan mampu memberikan kemudahan-kemudahan yang diinginkan, yaitu pertama, penanganan data geospasial menjadi lebih baik dalam format buku. Yang kedua, revisi dan pemutakhiran data menjadi lebih mudah. Yang ketiga itu data geospasial dan informasi menjadi lebih mudah dicari, dianalisa, dan dipresentasikan. Keempat, menjadi produk yang mempunyai nilai tambah. Kelima, kemampuan menukar data geospasial. Keenam, menghemat waktu dan biaya. Dan ketujuh, keputusan dan menjadi lebih baik, lebih tepat dan akurat. Selanjutnya, keunggulan SIG. Berikut ini terdapat beberapa keunggulan SIG. Terdiri atas pertama, pemrosesan data lebih cepat. Dengan menggunakan bantuan komputer, maka pemrosesan data spasial maupun atribut lebih cepat. Anda bisa memanipulasi data atau mengolah data dengan cepat dengan komputer masa kini. Jika sebelumnya kita mengolah data secara manual, maka kini hanya membutuhkan data atau file saja dan menginputnya dalam komputer. Kedua itu penanganan data spasial lebih baik. Untuk menampilkan data spasial dalam komputer, kini telah tersedia berbagai macam software yang memudahkan kita untuk membuat sebuah peta digital. Data spasial dapat kita edit, rubah, dan analisa sesuka hati. Ketiga yaitu data geospasial lebih mudah ditampilkan. Jika dulu membaut peta harus di-print dalam ukuran besar, maka kini hanya bermodal layar smartphone saja. Semua wilayah dunia bisa kita dapatkan tanpa di-print dan menghabiskan tempat. Yang keempat itu kemampuan menukar data spasial. Hadirnya SIG membuat kita bisa menukar data geospasial dengan mudah di komputer. Yang kelima, hemat waktu dan biaya. SIG meskipun memakan investasi mahal di awal, namun dalam produknya dapat digunakan dengan efisien dan hemat biaya.
Kita bisa mengolah data spesial atau mencari informasi wilayah tak terbatas ruang dan waktu. Yang keenam itu pengambilan keputusan lebih akurat. Produk SIG seperti Google Map menghasilkan gambaran nyata permukaan bumi persis. Hal ini akan membuat seorang geografer dapat dengan mudah menganalisa fenomena keruangan yang terjadi lebih akurat. Yang keenam, gambaran visual menyerupai atau sesuai asli. Gambaran keruangan dalam SIG menyerupai gambaran asli dari permukaan bumi itu sendiri. Bahkan kini ada fitur 3D di dalamnya atau 3 dimensi di dalamnya. Dunia seperti berada di genggaman kita. Itulah tadi konsep-konsep dasar dan konsep-konsep dasar sistem informasi geografis yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.